Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Janatul Ma'wa dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat struktur dan prosedur kerja meliputi pengumpulan, analisis, presentasi, dan penggunaan informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi perpustakaan atau sistem informasi manajemen perpustakaan merupakan sistem informasi manajemen SIM yang dipakai untuk mengelola data buku, artikel, jurnal, dan majalah ilmiah, dokumen digital, tesis atau laporan riset, basis data dan konten digital, dan semua bahan pustaka yang berada di sebuah perpustakaan. Sistem informasi manajemen adalah proses mengelola atau mengatur serta mengoptimalkan kegiatan sumber daya material yang ada. Bisa dikatakan sistem informasi adalah sebagai bentuk perkembangan teknologi untuk memberdayakan sumber daya yang ada dengan berbasis komputer atau web. Dalam suatu sistem informasi manajemen terdapat terdiri komponen-komponennya. Pertama, yaitu input data. Komponen ini melibatkan perpustakaan dan pemasukan data ke dalam suatu sistem. Contohnya, input data pada SIM perpustakaan termasuk informasi buku, data anggota perpustakaan, peminjaman dan pengembalian buku, serta informasi inventarisasi perpustakaan. 2. Proses data. Komponen ini melibatkan pemrosesan data yang telah diinput untuk menghasilkan suatu informasi yang relevan pada SIM perpustakaan. Proses data ini meliputi validasi data, pencarian, dan peminjaman buku, pengembalian buku, serta pembuatan laporan statistik atau laporan keuangan. 3. Penyimpanan data. Komponen ini melibatkan penyimpanan data yang basis atau sistem penyimpanan yang ditentukan. Sistem informasi manajemen perpustakaan memerlukan penyimpanan data yang efisien dan struktur, seperti basis data yang mencakup suatu informasi buku, data anggota, riwayat peminjaman, dan informasi lain yang relevan. 4. Output informasi. Komponen ini melibatkan penyimpanan informasi yang dihasilkan oleh sistem kepada pengguna. Dalam sistem informasi manajemen perpustakaan, output informasi dapat berupa tampilan layar komputer, cetakan laporan, notifikasi email, atau pesan teks yang memberikan informasi tentang status buku, peminjaman yang sedang berlangsung, atau pengingat atau pengembalian buku. 5. Pengendalian. Dalam komponen ini melibatkan pengawasan dan pengendalian operasional sistem. Dalam sistem informasi manajemen perpustakaan, pengendalian dapat mencakup prosedur autentifikasi dan otorisasi pengguna, pengawasan keamanan data, pemantauan kinerja sistem, serta pelaksanaan kebijakan dan aturan perpustakaan. Implementasi sistem informasi manajemen perpustakaan. Penerapan teknologi informasi di perpustakaan dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu 1. Penerapan teknologi informasi yang digunakan sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. 2. Penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperoleh, menyimpan, dan menyebarkan informasi ilmu pengetahuan dalam bentuk digital. Sistem ini kadang-kadang dikenal sebagai e-library atau perpustakaan digital atau sistem informasi perpustakaan berbasis web yang banyak dipakai oleh perpustakaan di berbagai belahan dunia, seperti halnya OCLC di Amerika Serikat, Sistem Informasi Perpustakaan Oxford di Inggris, dan OPAC Katalog Daring Perpustakaan, dan Runners yang dipakai di Jepang sebagai sistem informasi perpustakaan berbasis Indomark yang dipakai di Indonesia. Sistem informasi manajemen perpustakaan atau e-library merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk memudahkan dalam pelayanan serta memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat selalu memonitor tentang ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Terdapat beberapa kegiatan
yang sangat penting dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen perpustakaan seperti 1. Dokumentasi, 2. Anggaran pengeluaran, 3. Anggaran pemasukan, 4. Anggaran pengadaan, dan 5. Personalia. Dalam bidang kepustakaan, sistem informasi manajemen perpustakaan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan, mengelola, dan menyediakan informasi kepada pengguna perpustakaan, karena perpustakaan itu sendiri berguna untuk mendapatkan suatu informasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga untuk mencari daftar rujukan serta referensi untuk menyusun sesuatu yang berbau pendidikan dan pengetahuan. Contoh dalam kegiatan pengimplementasi sistem informasi perpustakaan yaitu 1. Membuat perencanaan terhadap perpustakaan, 2. Mendorong minat baca, 3. Mengoptimalkan sumber daya manusia, 4. Memudahkan pencarian, dan 5. Mengatur peminjaman dan pengembalian buku. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari peran teknologi informasi pada SIM perpustakaan. SIM informasi merupakan sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu integratif untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah sistem informasi manajemen. Dengan adanya teknologi informasi juga memudahkan pengolahan sistem informasi manajemen, karena dalam pelaksanaan akan lebih mudah diterapkan jika sebuah sistem informasi manajemen didukung dan support oleh teknologi informasi. Yang ketiga yaitu dengan perkembangan ICT, koleksi perpustakaan konvensional yang kebanyakan berbasis tercetak mulai dibuat dari bentuk digital seperti koleksi lokal konteks, skripsi, tesis, disertai karya penelitian. Koleksi buku pun sudah banyak tersedia dalam edisi teknologi. Itu peran teknologi informasi pada SIM perpustakaan. Penerapan teknologi informasi di perpustakaan diperoleh beberapa keuntungan antara lain. Yang pertama, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan kepustakawan. Yang kedua, memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan tepat. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur perpustakaan. Yang terakhir, meningkatkan eksistensi perpustakaan. Dengan perkembangan ICT, maka muncullah banyak istilah dengan perpustakaan, antara lain istilah e-library, perpustakaan elektronik, digital library, perpustakaan digital, virtual library, perpustakaan maya, automatic library, perpustakaan terotomasi, dan hybrid library, perpustakaan kombinasi. Yang terakhir yaitu pemanfaatan ICT pada perpustakaan dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama otomasi perpustakaan, yang kedua pelayanan digital. Keuntungan penerapan SIM perpustakaan. Yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat layanan. Yang kedua, meningkatkan mutu layanan. Yang ketiga, tidak langsung mengarsipkan atau memasukkan data teknik ketersediaan bahan koleksi maupun pengguna. Yang keempat, mempermudah pencarian arsip maupun penelusuran. Yang terakhir, merupakan sebuah alternatif pelayanan penarik atau interaktif antara petugas dan pengguna. Baik, saya akan melanjutkan PPT daripada ini yang manfaat penerapan SIM di perpustakaan terbagi menjadi 8. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan atau pengembangan perpustakaan, kemudahan dalam mencari buku,
kemudahan untuk mendapatkan referensi, menghemat waktu, dan e-library. Untuk kelemahan sendiri, penerapan SIM perpustakaan telah dapat mengurangi tenaga kerja pustakawan, yang dimana dengan adanya pustakawan digital ini maka kebutuhan tenaga pustakawan pun tentunya pasti berkurang apabila jaringan untuk mengakses internet mati, maka akan sulit untuk mengakses koleksi perpustakaan digital. Karena perpustakaan digital sangat berpengaruh oleh bagus atau tidaknya jaringan internet, mempengaruhi kegiatan produktif masyarakat. Atau adanya pustakawan digital ini, maka perlu masyarakat tentunya lebih merasa mudah dalam mencari informasi. Nah, dengan adanya kemudahan ini biasanya malah membuat masyarakat menjadi malas. Kunjungan perpustakaan tradisional menjadi sepi pengunjung karena para pemustaka merasa tidak perlu mengunjungi perpustakaan tradisional karena adanya perpustakaan digital ini, yang mana perpustakaan digital ini dapat diakses dimanapun. Sedangkan masih banyak masyarakat Indonesia yang masih buta akan teknologi, jadi mereka masih belum tahu bagaimana menggunakan perpustakaan digital, sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai perpustakaan digital. Nah, sini untuk kesimpulannya ialah sistem informasi manajemen perpustakaan atau e-library merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah dalam pelayanan serta mempermudah petugas perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan. Selain itu juga sistem ini banyak memberikan manfaat dan kemudahan bagi perpustakaan dalam pengelolaan yang terstruktur dan juga sangat berguna bagi pemakai layanan di perpustakaan, khususnya mahasiswa yang memerlukan sumber bacaan dan bahan untuk pemecahan masalah dalam proses mengerjakan tugas perkuliahan. Perkembangan teknologi ini juga sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan perpustakaan. Hal ini juga karena perpustakaan ini merupakan sumber informasi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga informasi yang disediakan harus selalu update atau up to date. Nah, penerapan teknologi informasi ini juga perpustakaan merupakan suatu wujud dari suatu perubahan layanan, atau perubahan ini mendorong perpustakaan untuk melakukan modernisasi pelayanan dan menerapkan TI dalam aktivitas seharian. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.